nangis suami. Lalu istrinya tanya, maaf, apakah aku harus berhenti? Tanya gitu. Suaminya menjawab, oh tidak. Suami, lanjutkan. Nah, lanjutkan, jawab suami, tidak apa-apa. Lalu sang istri melanjutkan, membaca semua kekurangannya sampai selesai. Nah, setelah selesai, sekarang gantian ya, apa yang membacakan daftar. Nah, bilang gitu. Lalu suaminya dengan perlahan ia mengeluarkan catatannya. Dia katakan, kertasku kosong, tidak ada catatannya. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna istriku, dan aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Engkau cantik dan baik bagiku. Tidak satu pun dari pribadimu yang ku dapatkan kurang. Aku tidak punya catatan kekurangan. Sang istri tersentak Bapak Ibu dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya, bahwa suaminya menerimanya apa adanya. Ia menunduk dan menangis. Suamiku, ternyata engkau tidak pernah melihat kekuranganku. Dalam hidup ini banyak sekali kita merasa dikecewakan, depresi, dan sakit hati. Sesungguhnya tak perlu menghabiskan waktu memikirkan hal-hal tersebut. Hidup ini penuh dengan keindahan, kesukacitaan, dan pengharapan. Mengapa harus menghabiskan untuk mencatat kekurangan? Gitu. Saya percaya Gus Liwarti menemukan banyak kelebihan dari yang dimiliki Sanus. Kemudian asal terhadap lima yang ditemukan keindahan, maka itu makin hari makin indah. Saya masih ingat dulu ada pendeta yang bertugas di sini. Sekarang sudah bersama Tuhan. Waktu Bapak Pendeta Agus Yano itu, ketika saya bertanya, Pak, dulu sama ibu itu apa ya? Langsung jatuh cinta dan menemukan keindahannya. Wah, orang dulu aku ketemu istriku tuh, wah, banyak kekurangannya. Tapi karena Tuhan ajarkan setia, aku tetap setia. Ini BS wani setia gitu. Sampai akhirnya Pak Agus Yano itu ternyata hari makin hari yang aku temukan adalah kesempurnaan istriku. Banyak hal yang indah akhirnya ketemu. Sebab cinta kasih keluarga itu seperti harta karun, ya, harta karun yang mungkin tertumpuk sampah, mungkin tertumpuk lumpur, mungkin tertumpuk pasir. Itu harus dibersihkan, dibuka. Begitu yang kotor-kotor itu bersih Bapak Ibu, baru harta karun itu kelihatan. Tapi terkadang pada umumnya sebelum harta karun itu ditemukan, dia hanya lihat sampahnya. Maka seperti cerita dalam buku Berpikir Menjadi Sukses, bukunya Delta tadi, ada orang yang mau dapat tambah emas harta karun, dia capek, sudah melangkah jauh, gali gak ketemu, karena dia yang menemukan sampah tadi yang menutupi harta. Akhirnya dia berhenti kurang 3 langkah, dan semua alat-alat tambang yang dia jual, yang dia miliki dia jual. Oleh tukang rosok itu ditanya, kamu sampai di mana galinya? Di sana. Oke, saya beli alatnya. Tak teruskan ya, teruskan aja. Gak ada. Ternyata diteruskan tukang rosok itu, tambang emas harta karun itu tinggal 3 langkah sudah ketemu. Ternyata di situ ditemukan tambang emas yang besar. Maka tukang rosok tadi menjadi miliarder karena 3 langkah saling silih asa, silih asuh, silih apa ya? Silih asuh, silih asuh, silih asuh. Begitu. 3 langkah itu menemukan tambang emas cinta yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian jadi perenungan firman Tuhan pada saat ini
seperti dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan menghendaki. Dikatakan di sini supaya hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Demikian pula istri untuk menghormati suami. Suami harus memulai dan istri apa? Suami memulai dulu dengan mengasihi, maka istri menghormati dan akhirnya saling mengasihi. Demikian yang direnungkan pada saat ini. Saya percaya Tuhan memberkati Pak Santoso dan Bu Yanti mempelai berdua yang boleh menerima berkat Tuhan pada saat ini. Baiklah, sebelum nanti kita akan berdoa. Saat ini untuk pernikahan itu sesungguhnya adalah mengikatkan diri, kedua mempelai mengikatkan diri menjadi satu secara jasmani. Tapi tandanya akhirnya justru diucapkan dengan janji. Kalau perkawinan itu mengikatkan secara batin. Jadi dalamnya lahir dan batin. Lahirnya tadi buktikan dengan ucapan, batinnya dibuktikan simbol nanti akan mengenakan cincin. Ya. Kalau cincin dong alih kok boten rantai, boten. Itu namanya malah membelenggu gitu rantai. Jadi cukup dengan cincin. Ya, sudah ada ya cincinnya ya. Tidak tertinggal lagi. Ya, cincinnya emas. Bukan kalau dulu saya tanya waktu pelayanan di Indra itu, niki cincinnya saking doblokan di 500 niku napa mas? Asli mas itu. Baik, sudah disiapkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menghantarkan saudara kita terkasih untuk memasuki jenjang perkawinan dan pernikahan kudus. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Nama pembelanya saja. Mohon maaf pembelanya. Saya akan bertanya nanti jika Pak Santoso dan Bu Yanti saudara berdua setuju jawab bersama dengan ya, kami bersedia dengan sepenuh hati. Baik, saya akan menanyakan. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Apakah saudara sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang menikah? Bagaimana jawab saudara berdua? Ya, kami bersedia. Bapak Ibu sudah dengar? Ya. Baik, kalau sudah dengar tidak diulang ya, gitu. Kalau belum dengar harus diulang. Terima kasih sudah dijawab dengan ya sepenuh hati. Anti gumolongin mana? Baik, saat ini akan masuk dalam janji pernikahan. Silakan untuk berhadapan-hadapan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan yang menjadi janji pernikahan yang sebagai bukti saudara kita memasuki jenjang pernikahan. Ya, baik. Kita dengarkan, monggo silakan. Janji pengantin pria. Demi Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Santoso Jumianto menerima engkau, Sri Yati Sayuri, sebagai istri saya dalam pernikahan yang sah dan kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berlimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk dikasihi, diperhatikan, serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian, mempertemukan kita di gagakan. Menurut kita kudus dan iman percayaku kepadanya, ucapan janji siapku kepadamu. Baik, Bapak Ibu sudah mendengar semua nggih? Ya. Sah nggih? Nah, baik. Monggo Bu Sri Yati. Janji pengantin wanita.
Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Sri Wiharti Sariningsi, menerima engkau, Santoso Junianto, sebagai suami saya dalam pernikahan yang sah dan kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk dikasihi, diperhatikan, serta dihargai. Seperti Kristus menghargai jemaatnya sampai kematian, mempertemukan kita di kekekalan. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percayaku kepadanya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Sudah dengar Bapak Ibu? Sah Bapak Ibu? Sah. Puji Tuhan. Saat ini untuk mengenakan cincin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cincin ini akan menyatukan secara batin untuk saudara terkasih kita. Saudara Santoso Junior, cincin ini melambangkan kasih setia saudara kepada saudari Sri Wiharti Sayuningsih, istri saudara. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanannya. Baik. Saudari Sri Wiharti Sayuningsih, cincin ini melambangkan kasih setia saudari kepada saudara Santoso Junianto, suami saudara. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanannya. Ditunjukkan diambil gambar, saya tak